menggunakan dispersi latex untuk pembuatan sarung tangan karet. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan proses pembuatan larutan dispersi dan koagulan. Nah, sekarang untuk dispersi latexnya. Nah, di dalam dispersi latex ini pembuatannya mirip dengan dispersi untuk koagulan. Tapi ada bedanya. Ball mill yang sudah kita isi dengan bola-bola keramik, ini kita isi dengan bahan-bahan kimianya. Apa bahan kimianya diantaranya? Sulfur, ZDEC, ZDEC, ZNO, TiO2. Ini boleh diganti ZMBT ya, boleh. KOH, apalagi antioksidan, mereknya kita pakai yang ini. Nah, jangan diputus tapi ya. Ya, apalagi air. Minimal ini bahan-bahannya. Kalau mau ditambah yang lain boleh. Ya, ada berapa coba? Sulfur, S ya, maksudnya ya. Sulfur, ZDC. Gak usah tertawa, simpen aja tawanya gitu ya. ZDC, zinc dietil karbamat. Masih ingat? Zinc dietil karbamat. Zinc dibutil karbamat. Pelajaran kimia organik ya. ZNO, zinc dioksida ya. Kemudian titan dioksida, kalium dioksida ya, kalium oksida ya. Atau potasium hidroksida ya. Potasium hidroksida, BHT dan air. Nah, ke semua ini ya kita masukkan ke dalam ball mill. Nah, setelah semua dimasukkan ke dalam ball, ini pelarutnya apa? Air. Setelah dimasukkan ke dalam ball mill, ya kita tutup, kemudian kita nyalakan ball millnya dan kita giling, kita putar. Proses grinding and sizingnya selama 4 hari. Nah, ini bedanya 4 sampai 5 hari. Apa tujuannya? Supaya dispersinya ini lebih halus. Kenapa? Karena dispersi ini akan dicampurkan ke dalam latex pekat. Kata latex bilang begini, bro, lu kan dispersi, badan lu kan masih gede. Kalau mau gabung sama gue, kalau mau berkoalisi sama saya, kecilin dulu supaya kamu bisa masuk ke jasad saya, kata si latex. Kalau malu latex itu ngobrol masalahnya gitu ya. Nah, caranya gimana biar saya bisa gabung sama kamu, hai latex pekat ya? Caranya kamu di-grinding dulu pakai ball mill. Itu alatnya di pojok sana. Di-grinding dulu. Jadi tepung ini itu halus semua. Kita pegang begini udah halus, tapi masih kurang halus menurut latex. Makanya perlu di grinding and sizing tadi di ball mill. Nah, setelah 4 sampai 5 hari ini dijamin insya Allah sudah halus. Nah, sama seperti larutan koagulan. Setelah selesai Dikeluarkan. Nah, kita keluarkan ini ya. Ini masuk ke sini, jadilah di sini dispersi latex. Kompon. Nah, ada yang bilangnya kompon gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah selesai dispersinya tadi kita tampung di dalam ember. Soalnya kita pembuatan latex kompon. Caranya begini. Ini ada ember apa drum ya, drum ya. Nah, di dalam drum ini sudah ada latex pekat. Untuk membuat latex kompon, dispersi yang dari sini tadi kita tuangkan ke sini. Ini 3,5 sampai 4 kg dalam 160 kg latex pekat. Apa bedanya latex kebun sama latex pekat? Latex kebun Latex itu yang baru kebun disalurkan. adalah latex yang baru disebar dari pohon karet. Setelah diproses melalui suatu proses baik dengan cara pendadian maupun dengan cara centrifuge, terjadilah prosesnya di situ. Memakan waktu, ada yang 2 hari, ada yang 2 jam, ada yang 4 hari ya. Jadilah latex pekat. Nah, untuk membuat suatu produk, contohnya sarung tangan dan balon yang punya kita,
Ini nggak bisa latex pekat langsung dijadikan produk, harus ditambah dispersinya dulu, dispersi latex atau kompon latex. Ini caranya. Latex pekat ditambah 3,5 sampai 4 kg. Umumnya kita 4 kg supaya proses pematangannya lebih cepat. Kita aduk pakai agitator di sini. Karena alat kita adanya ini, ya. Nah, proses pengadukan ini butuh waktu beberapa hari. Proses maturing kalau di buku, ya. Proses maturing itu proses pemasakan. Kalau di pabrik, di industri besar itu maturingnya hanya butuh waktu 2 hari. Diaduk non-stop 2 hari 2 malam. Karena kita di sekolah nggak bisa kita continue tiap jam, makanya setiap pagi kita aduk 2 jam, kita biarkan. Besok pagi kita aduk 2 jam, kita biarkan. Nah, ini juga butuh waktu 4 sampai 5 hari. Nah, setelah 4 sampai 5 hari kita tes. Coba di halaman 38 ya. 38 ya. Di halaman 38 apa di halaman 39? Oke, di halaman 39. Kita tes. Namanya pakai chloroform test. Nah, ya. Ada cara untuk menguji apakah latex pekat ini sudah menjadi latex kompon. Caranya begini. Kita anggap ini tabung reaksi. Tabung reaksi ini kita masukin latex, kemudian kita masukkan beberapa mili chloroform. Nah, diaduk. Diputar-putar ya. Hati-hati ya dengan kloroform ya, itu bisa untuk obat bius ya. Ya, diaduk, diputar-putar, dilihat. Kalau sudah pecah-pecah lateksnya, berarti lateks komponnya sudah matang dan lateks siap digunakan untuk membuat produk. Ya, cara seperti itu. Nah, dari drum ini kita masukkan ke dipping latex. Nah, ini bak dipping latex. Nah, ya. Kapasitas punya kita adalah dipping latexnya 600 kg. Ya, 600 kg. Bagaimana cara membuat latex kompon? Oke, lupa tadi. Ini latex kompon yang sudah kalian buat ini konsentrasinya KJP-nya di sini ya. Sudah analisa KJP ya? KJP atau TSC ya. Ini 60% ya kalau baru buat ya. Latexnya kan masih bagus ya, dari pabrik itu 60 sampai 61%. Setelah kita tambahkan dispersi, hasilnya seperti ini, 60%. Nah, kalau 60% ini mau kita buat produk atau sarung tangan, tebel banget, boros. Makanya ini kita jadikan dulu punya kita ya, punya SMTI 56%. Dari 60% ke 56% ini diencerkan atau dipekatkan? Diencerkan. Sebagai orang kimia, sebagai orang lab, tugas kita ini, apalagi kita jurusan kimia industri, tugas kita membuat semuanya ini. Ini tugas kita di kimia industri ini, bagian proses ini. Makanya hebatnya jurusan kimia industri, semua ini bisa aja. Iya kan? Iya, Pak. Yang buat ini di bagian compounding, di ruang compounding, tugas kita. Menganalisa, tugas kita di laboratorium. Membuat dipping latex, tugas kita. Sudah itu nanti baru kita analisa lagi. Nah, jadi kalau yang namanya 60% ke 56% jadi pengenceran. Sudah ingat. Pengenceran. Kalau sudah tahu pengenceran, berarti kita harus ingat air, betul, nggak salah. Yang mau diingat dulu apa? Sebelum melakukan pekerjaan. Iya, rumus pengenceran aktif. Apa rumus pengenceran? C1 kali B1 sama dengan C2 kali B2. Nah, konsentrasi pertama 60% kan? Iya. Nah, 60%. Kita belum tahu volume yang mau diambil berapa, ya kan? Iya. Jadi B1. Konsentrasi kedua 56%. Volumenya 600 kilo. Nah, persen kita coret. V1 sama dengan 56 kali 600 dibagi 60. Nah, kira-kira berapa? 560. Nah, kita anggap gini. Nah, contohnya gitu ya, 560 kg gitu ya.
Apanya 560 kg ini? Bisa. Apanya? Latex komponnya. Latex kompon ini. Tuh, latex kompon. Yang kita buat tadi kan? Ya. Masukkan ini ke dalam dipping latex. Nah, dipping latex. 560 kilo. Misalnya ya, ada kekurangan 40 kilo, apanya? Air. Tambah air lunak. Tambah 40 kg air lunak. Kenapa harus air lunak? Gak boleh air sembarangan. Karena kalau airnya sembarangan, TDS-nya tinggi, banyak pengandung kapurnya tinggi, airnya akan cepat membuat latex menggumpal. Nah, untuk air lunak itu TDS-nya harus rendah, nggak 0 sampai 2 ppm. Apa ppm? Part per million. Betul. Nah, masukkan di sini, kemudian dengan agitator diaduk-aduk lagi. Apa fungsi agitator? Mengaduk. Di pelajaran? Nah, setelah diaduk-aduk di sini, langkah kita berikutnya apa? Menganalisa kembali. Jangan dulu percaya di dipping latex ini sudah 56%. Ya, setelah dimasukkan di sini kita kembalikan lagi. Analisa apa? Latex kompon. KJP atau ESC. Ya, boleh juga DRC-nya atau KKK. Nah, dari hasil analisa kalian ternyata hasilnya 56,01%. Baru siap digunakan latex komponnya. Kita bilang pada pihak proses produksi, bos, sarung tangan siap diproduksi. Berdasarkan hasil analisa kami, ternyata di dipping latex, latexnya sudah 56%. Jadi siap digunakan untuk proses produksi. Nah, di ruang produksi siapa yang bekerja juga? Ya alumni SNTI juga. Jadi pabrik itu bisa kita kuasai ya. Ruang kompon, datang barang baru, kita bagian QA-nya, analisa barangnya benar nggak nih, bagus nggak nih, cek di mobilnya, cek di ininya kita. Proses pembuatan bahan-bahannya semua, bahan proses produksi kita, alumni SNTI-nya, dia kalau udah lulus ya, kita analisa, kita alirkan ke ruang produksi, tugas kita. Proses produksinya masih pengawasan kita. Nah, setelah proses produksi selesai, menghasilkan sarung tangan kan? Ya. Sarung tangan yang udah jadi pun ini masih dianalisa, tugas kita juga. Nah, tapi sebelum ini kita terlupakan tadi, kita lanjutkan ke proses produksinya dulu ya. Setelah latex di dipping latex ini atau di bak ini udah jadi, udah siap, berarti mesin dipping latex sudah siap untuk digunakan. Ini proses pembuatan dispersi latex dan pembuatan latex kompon seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai semua, baru proses yang kita lakukan. Pertama, siapkan former yang sudah bersih. Kedua, dicelupkan ke dalam koagulan. Kemudian diangkat dan ditiriskan. Kemudian ya diangkat, diletakkan di mesin dipping latex. Setelah dipping latex diapakan? Dicelupkan. Tekan tombol untuk menurunkan former dalam mesin dipping latex. Setelah itu diangkat sedikit untuk persiapan pembuatan bidding. Apa itu bidding? Ya, belang-belang di sini ya. Ada cincin yang ada di sini. Apa tujuan pembuatan bidding? Supaya tidak mudah robek. Kedua, memudahkan kita waktu mau pakai sarung. Dulu belum ada bidding itu. Seiring waktu harus pakai bidding. Nah, setelah itu, setelah kita diamkan 3-5 menit, kemudian tekan tombol naik. Setelah itu baru diangkat, digoyang-goyangkan. Apa tujuannya dibolak-balik? Biar merata. Supaya di ujung sarung tangan ini tidak terlalu tebal dan merata, dan digoyang-goyang, diletakkan di atas meja holder.
bukan di rak stripping. Ini ada yang salah. Ya, meja holder besi itu kita sebut holder gitu ya. Nah, taruh di situ ya. Kemarin ada yang duduk di atas ya, dorong langsung terbiasa misalnya bisu. Yang kamis ya, bukan kompor bukan. Jadi orang beneran aja ya, ditaruh di atas meja holder baru kita buat bidding. Setelah buat bidding, masuk ke dalam oven selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Dari Celcius ke Fahrenheit bisa nggak merubahnya? Di pelajaran ATK ada kan ya? Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, Celsius ke Riemann, ke Kelvin, ya ada ya? Nah, udah belajar. Saya nggak ngajarin lagi lah di sini ya. Setelah di dalam oven 1 jam, kemudian kita keluar. Dilanjutkan dengan proses pembedakan di rak stripping. Setelah dibedakan kita lakukan stripping. Stripping atau pelepasan sarung tangan. Setelah dilepaskan sarung tangannya dimasukkan ke dalam mesin tumbler. Apa fungsi di tumbler ini? Agar waktu kita pakai nggak terlalu banyak lemaknya, ya. Setelah dikeluarkan dari mesin tumbler dikemas, dicek, diletakkan dulu di meja quality control, dicek dengan cara air test maupun water test. Kita pakai air test aja kan? Apa itu air test? Dengan cara dibuat dengan udara atau kompresor ya. Kita cek mana yang bolong, mana yang tidak, mana yang kiri, mana yang kanan, mana yang good, mana yang reject. Yang good, yang bagus kita cek. Setelah itu kita temukan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Jenisnya sarung tangan kita ada 3. Ada yang surgical, ada yang industri, ada yang star medical. Kalau yang memang surgical yang kecil itu kita satukan dengan yang kecil, surgical. Yang industri dengan industri, ya, paham ya? Yang star medical tadi, yang star medical itu yang panjang, ya. Nah, setelah dikemas baru siap dijual. Mereknya jangan lupa dikasih di situ. Oke, paham ya? Dari pembuatan dispersi koagulan udah kita pelajarin, pembuatan dispersi latex, kemudian pembuatan latex kompon, pembuatan sarung tangan tariknya dan itu ada alurnya di situ, prosesnya di situ ada, ya. Kemudian lagi kita sudah sampai pengemasan. Dan setiap yang kalian buat itu hasilnya rata-rata bagus dan layak untuk dijual. Ya, jadi ini kita lihat dua contoh ya. Jadi yang kecil ini jenisnya yang surgi, yang besar industri atau all kata orang ya. Ini hasil karya kalian semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, siap. Pak, bertanya, itu di dipping latex ada expirednya atau tidak, Pak? Atau per tahunnya diganti atau tidak? Untuk latex yang di dipping latex ini, umumnya latex pekat itu yang sudah menjadi latex kompon karena sudah ada dispersi, ada masanya latex itu menjadi tua. Oh, ini latexnya sudah tua, ciri-cirinya gini. Kita ambil sampel sedikit, kita beginikan. Pernah nggak begini-gini? Pecah-pecah itu latexnya. Cepat sekali begini sudah pecah-pecah dia, sudah berantakan gitu ya. Ini latexnya sudah tua. Kalau latex sudah tua, tergolong latex komponnya sudah expired. Apa kelemahannya kalau latex itu sudah expired? Umumnya ya sudah di atas 1 tahun lah ya, 1 tahun gitu ya. Memang kalau di pabrik itu jarang tua. Kenapa? Begitu dia, ini kan bisa sampai di sini yang 600 kilonya ya. Ini mereka baru ngurang sedikit, ditambah lagi. Jadi kalau di industri besar itu ditambah lagi. Jadi latexnya muda terus. Kayak Pak Eko, relatif muda terus. Iya. Perasaan Pak Eko baru umurnya 30, nggak tahunya itu 22 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada masa kadaluarsanya untuk latex kompon. Kenapa latex itu karena sudah dicampur dispersi? Fungsi dari dispersi latex kompon itu adalah untuk mematangkan latex, ya, untuk membuat latex menjadi produk yang diinginkan. Kalau tanpa dispersi, ya, kalau latex itu tanpa dispersi atau tanpa kompon, dia nggak jadi barang yang kita inginkan.
termasuk produk yang lain, ban mobil ya. Itu kalau nggak ada komponen nggak jadi itu ban, cuma latex doang gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi ada masa kadaluarsanya. Umumnya pengalaman kita di tempat kita ini 10 tahun udah, ini kayaknya sudah harus dibuang, Ya kalau nggak dibuang nanti kita bekukan, kita bikin kayak lembaran-lembaran, kan bisa bikin karpet, bisa bikin alas tempat duduk, gitu kan ya. Itu ada tuh yang udah jadi tebelnya segini, udah untuk duduk bisa tebel segini latexnya, karena sudah 3 tahun kemudian sudah kita keluarkan. Jadi kesimpulannya latex kompon di dinding latex ini ada masa kadaluarsanya. Dan kalau kita pakai latex yang sudah tua, cenderung produknya akan mudah robek, getas. Ban juga begitu. Kalau dia kompon latex yang dipakai itu sudah expire ya, sudah kadaluarsa, bannya pun akan mudah pecah. Sarung tangan juga sama. Kalau kita mendapatkan sarung tangan kayak kemarin tuh, kakak kelas kalian, gak ada yang bawa sarung tangan, udah beli sana. Ada teman kita yang jualan. Belilah ya, setelah dibayar di kantin kejujuran, berangkatlah ke lab. Sambil yuk kita belajar praktikum. Baru mau dipakai petas, pada sobek semua. Saya senyum aja, tuh kan? Apa alasan kita di Tissue Factory selalu buat sarung tangan yang tebal? Satu, supaya sarung tangannya nggak mudah sobek. Kedua, kamu bisa pakai berkali-kali. Irit kan? Kalau sekali beli 5.000, kalau 4 kali sudah 20.000 kan? Kita sekali beli, apalagi ini nggak beli gratis. Gratis itu nggak bayar kan? Iya. Mau gratis atau mau beli? Gratis. Nanti minta sama Pak Sumari kalau mau raktir. Dia kalau masih ada barangnya ya. Jadi itu ya. Jadi ada masa kadaluarsanya. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak Sumari ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita siap-siap untuk ulangan. Mudah-mudahan nanti kalian ulangan hasilnya jadi maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sukses selalu. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.